Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, di mana kami beranggotakan saya sendiri Husnul Rizal dan juga Nadia Khairunisa Iswani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Proses Eksekusi dalam Peradilan PT-UN. Definisi eksekusi. Menurut KBBI, eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap. Pelaksanaan putusan tersebut dilakukan oleh jaksa. Eksekusi dapat diartikan sebagai suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, inkrah. Tujuannya adalah suatu proses di pengadilan adalah untuk memproses putusan hakim. Putusan hakim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan atau yang dinanti-nanti oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pelaksanaan putusan PT-UN eksekusi adalah aturan tentang cara-cara dan syarat-syarat yang diajukan oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan. Hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah pembatalan surat keputusan yang diikuti dengan rehabilitas, sanksi administratif, dan eksekusi putusan untuk membayar sejumlah uang, duang som. Macam-macam eksekusi. A. Eksekusi otomatis. B. Eksekusi hierarkis. C. Eksekusi upaya paksa. A. Eksekusi otomatis. Eksekusi otomatis terdapat dalam pasal 116 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya, dalam tingkat pertama, salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ayat 1, ketentuan waktu 14 hari tersebut harus diubah menjadi 14 hari kerja. Keputusan mewajibkan kepada pejabat dan atau badan pemerintah untuk mencabut keputusan tata usaha negara KTUN pada dasarnya memerlukan pelaksanaan. Namun, pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 memberikan penyelesaian secara otomatis, yaitu apabila dalam waktu 4 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikirimkan kepada pihak tergugat tidak melaksanakan pencabutan keputusan tata usaha negara KTUN yang telah dinyatakan batal tersebut, maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi. B. Eksekusi hierarkis. Eksekusi hierarkis diatur dalam pasal 116 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya bahwa melaksanakan pencabutan KTUN dan menerbitkan KTUN yang baru atau menerbitkan KTUN dalam ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jika tergugat masih tidak mau melaksanakannya, berdasarkan pasal 116 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasnya menurut jenjang jabatan. Instan atasan dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan dari ketua pengadilan tersebut memerintahkan pejabat tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Lihat pasal 116 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Unsur eksekusi hierarkis kembali muncul dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 pada pasal 116 ayat 6. Ketua pengadilan diharuskan untuk mengajukan hal ketidaktaatan pejabat tergugat atau termohon eksekusi kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan. Di samping itu, juga mengajukan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nadia Khairunisa. Baik, saya Nadia Khairunisa Iswani. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. C. Eksekusi upaya paksa. Selama berlakunya mekanisme eksekusi hierarkis, tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan peradilan tata usaha negara itu relatif rendah, yaitu 30-40%. Dengan lahirnya mekanisme upaya paksa ini, banyak pihak yang menaruh harapan bahwa instrumen ini akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi aktivitas pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara di masa yang akan datang. Pembaharuan pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan ayat 3 sampai Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengubah pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dari eksekusi hierarkis menjadi upaya paksa. Pembaharuan ini adalah sebagai koreksi terhadap lemahnya kekuasaan atau power badan peradilan yang memberikan peraturan perundang-undangan dan dinilai tidak mampu memberikan tekanan pada pihak pejabat atau badan pemerintah untuk melaksanakan putusan. Ditentukan pada ayat 3 pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 bahwa dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut keputusan tata usaha negara atau ketun dan menerbitkan ketun yang baru atau menerbitkan ketun dalam hal objek gugatan fiktif negatif, dan kemudian setelah 3 bulan putusan disampaikan pada pihak tergugat atau menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 90 hari kerja sejak diterima dan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang mengadili pada tingkat pertama agar memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam petun, putusan dibagi atas 3 jenis putusan. Yang pertama, putusan yang bersifat pembebanan, putusan yang mengandung pembebanan, misalnya tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat. Tergugat dibebani membayar ganti rugi atau tergugat dibebani melakukan rehabilitas. Pada pasal 97 ayat 9 butir huruf A, B, C, pasal 97 ayat 10 dan 11. Contohnya, surat pemberhentian pegawai dibatalkan dan melakukan rehabilitas. Yang kedua, putusan yang bersifat pernyataan. Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah, misalnya penempatan dismisal pada pasal 62. Contohnya, gugatan tidak diterima atau tidak berdasar, penetapan perkara diperiksa dengan acara cepat pada pasal 98. Beberapa perkara perlu digabungkan atau dipisahkan, dan lain-lain. Yang ketiga, putusan yang bersifat penciptaan atau konstitutif. Putusan yang menyelapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru pada pasal 97 ayat 9 huruf B. Mekanisme eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu A. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. B. Dalam hal 4 bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf A, maka keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Yang ketiga, dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf B dan C, dan kemudian setelah 3 bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Yang keempat, jika tergugat masih tetap tidak mau melaksanakannya, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasnya menurut jenjang jabatan. Yang kelima, instansi atasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 dalam waktu 2 bulan setelah menerima pemberitahuan
dari ketua pengadilan harus sudah memerintahkan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Yang keenam, dalam hal instansi, atasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5. Maka ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu di Indonesia pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara berupa eksekusi diatur pada pasal 115 dan 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang sudah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Macam-macam eksekusi antara lain yaitu eksekusi otomatis, eksekusi hierarkis, dan eksekusi upaya paksa. Ada 3 fase berkaitan dengan mekanisme eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Yang pertama, fase sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yaitu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang kedua, fase setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dan yang ketiga, fase Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Fase Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Penerapan sanksi administrasi dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara terdiri dari paksaan nyata, uang paksa, denda, administrasi, pencabutan keputusan tata usaha negara yang menguntungkan serta jaminan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 10. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.